Oke, itu 6 tips gimana saya nge-review offering letter yang selama ini pernah saya terima. Kalau kamu punya Hai, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang udah setia nonton channel ini. Oke, di video kali ini saya mau bagiin ke kalian semua 6 tips mereview offering letter yang udah kalian terima. Mungkin beberapa dari kalian belum ngerti ya, offering letter nih apa sih bang? Jadi gini, saya akan coba jelaskan secara singkat. Dalam suatu tahap proses seleksi kerja atau rekrutmen, tahap paling akhir itu namanya offering letter. Jadi kayak goalnya lah offering letter atau bahasa Indonesianya adalah surat penawaran. Pada tahap ini artinya kamu sudah memenuhi kualifikasi dari perusahaan dan perusahaan sudah mau meminang kamu untuk jadi karyawannya. Makanya perusahaan mengirimkan namanya surat penawaran kepada kamu untuk kamu review dan perusahaan pengen tahu kira-kira dengan penawaran ini kamu mau nggak sih jadi karyawan perusahaan tersebut. Nah, gambaran secara singkatnya seperti itu. Jadi offering letter ini tahap yang paling diidam-idamkan oleh semua job seeker atau fresh graduate. Karena di tahap ini artinya si fresh graduate atau si job seeker akan mengakhiri masa nganggurnya dan akan memasuki masa baru yaitu sebagai karyawan. Nah, saya mau bagiin 6 tips gimana sih caranya nge-review offering letter. By the way, disclaimer dulu, ini semua adalah pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman pribadi tentunya. Kalau kamu mau nambahin boleh banget, atau kalau kamu mau ngurangin juga boleh banget. Atau kalau kamu mau diskusi juga boleh di kolom komentar, nanti saya akan coba replay satu persatu. Oke, gak usah lama-lama, coba langsung kita bahas ya. Yang pertama, hal pertama yang saya lihat ketika saya mendapatkan offering letter itu adalah date of join. Artinya apa? Ini adalah tanggal di mana kita akan bergabung di perusahaan baru. Bang, apa sih pentingnya kita tahu date of join? Emang penting gitu. Nah, ini akan menjadi penting apabila yang pertama, kamu udah kerja di perusahaan lain. Contoh, saya udah kerja di perusahaan A, terus saya dapat offering letter di perusahaan B. Nah, saya pengen tahu nih, di offering letter ini date of join-nya berapa? Karena ketika saya harus pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, saya tuh butuh waktu namanya 1 month notice atau 1 bulan masa tunggu. Jadi kalau kita resign itu nggak bisa tiba-tiba langsung resign. Kecuali dari atasanmu menyetujui dan dari HR juga menyetujui. Tapi pada prakteknya atau umumnya kita harus melakukan 1 month notice. Jadi biar perusahaan lamamu tuh bisa mencari penggantimu dulu. Nah, kenapa kita perlu date of join di offering letter? Nah, at least kita bisa mempersiapkan, oh ini masih 1 bulan aman deh saya resign. Oh ternyata cuma 2 minggu. Nah, kalian harus coba diskusi sama perusahaan baru kalian. Kira-kira bisa nggak sih mundur selama sebulan karena kita ada keperluan untuk 1 month notice gitu. Itu concernnya. Kalau kamu udah kerja. Nah, kalau kamu fresh graduate, saya rasa tidak begitu penting sih untuk date of join. Nah, at least ketika kamu tahu, kamu bisa mengestimate hal-hal apa aja sih yang harus kamu persiapkan atau yang harus kamu lakuin sebelum mau berangkat kerja. Jadi tidak begitu besar concernnya. Jadi kayak prepare aja, wah saya berangkat minggu depan nih, saya berarti harus siapin apa, atau mungkin saya harus liburan dulu nih sama keluarga sebelum saya merantau selama setahun. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, itu adalah job responsibility atau tanggung jawab pekerjaan. Jadi di offering letter itu pasti ada namanya job responsibility. Yang pertama akan ditunjukin kamu tuh di offer atau ditawarin untuk posisi apa. Jadi harus jelas tertulis posisinya sebagai apa. Contoh saya adalah mechanical engineer. Nah, mungkin offering letter saya yang saya terima itu posisinya juga mechanical engineering. Terus di situ akan kelihatan juga job description-nya secara singkat saya kerjanya ngapain di posisi tersebut. Nah, itu harus ada. Kenapa harus ada? Jadi jangan sampai kalian background-nya, anggap aja contoh nih ya, contoh background kalian adalah mechanical engineer kayak saya. Nah, kalian menandatangani suatu offering letter di satu perusahaan. Tiba-tiba pas kalian join ke perusahaan itu, ternyata posisi kalian adalah planner. Planner itu perencana. Mechanical engineer sama planner beda. Walaupun basic dari planner itu ada lulusan teknik mesin juga. Tapi spesialisnya udah beda. Kemampuan teknis yang diperlukan juga udah beda. Kan jadi kayak, waduh,
kok gini sih, kok beda. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, pastikan posisi yang ditawarkan itu udah jelas dan job description juga udah jelas. Itu poin penting yang harus kalian lihat. Yang ketiga inilah yang ditunggu-tunggu. Pasti sekejap mata kita akan mengarah ke nominal angka tertentu. Ya, yang ketiga adalah salary atau gaji. Siapa sih yang nggak pengen melihat gaji ketika udah keterima kerja, yang sebelumnya fresh graduate atau mungkin mahasiswa yang mungkin uangnya pas-pasan, nah nanti tiba-tiba bakal dapat gaji setiap bulan. Nah, ngomongin salary, ada dua hal yang perlu kalian lihat. Yang pertama adalah basic salary atau gaji pokok. Yang kedua allowance atau tunjangan. Nah, keduanya ini masih dalam bentuk uang ya, tapi ada beberapa hal penting yang perlu jadi konsiderasi kalian terkait satuannya. Maksudnya bang, kan satuannya rupiah. Jadi gini, di beberapa offering letter atau surat penawaran pekerjaan, nilai yang ditawarkan itu bisa dalam bentuk satuan gross atau net. Maksudnya gimana? Gross atau net? Nah, contoh, basic salarymu, anggap aja nih ya, anggap aja 5 juta, basic salary 5 juta gross. Dibanding basic salary 5 juta net. Kira-kira kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jawabannya itu kalian harus pilih yang net. Karena apa? Kalau 5 juta net itu artinya udah nggak dipotong pajak lagi. Sedangkan kalau gross itu masih dipotong pajak. Jadi masih ada potongannya. Itu contoh simpelnya, masalah gross sama net. Nah, yang paling akhir itu ada namanya take home pay atau berapa sih yang bakal kalian bawa pulang take home pay. Ini bayaran yang bakal kalian terima final. Ini apalagi nih bang? Jadi pendapatan kalian yang neto tadi, net dari basic salary, ditambah allowance, dikurangin kayak BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, sama potongan-potongan lain, itu totalnya berapa? Nah, itu kalian juga harus tahu. Walaupun pada prakteknya di offering letter biasanya take home pay itu nggak ditulis. Yang ditulis hanya gaji pokok sama allowance. Tapi kalau kamu punya pengalaman, oh bang ditulis kok THP, nah kamu boleh sharing di bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, benefit. Nah, ini adalah benefit apa aja nih selain gaji yang bakal kalian terima di perusahaan itu. Normalnya ini akan dituliskan di offering letter. Contoh benefit apa nih bang? Contoh yang pertama itu adalah insurance atau asuransi. Kayak medical atau kesehatan, asuransi kesehatannya pakai apa nih? Rawat jalannya pakai apa? Terus rawat inapnya pakai apa? Ada limitnya nggak? Kenapa ini penting? Karena setiap perusahaan punya regulasi sendiri-sendiri. Berdasarkan pengalaman saya pernah dapat beberapa tipe offering letter dengan benefit medical claim unlimited, medical claim limited. Ada juga medical claim unlimited tapi sekian persen, 5% karyawan, 95% perusahaan. Nah, macam-macam lah. Jadi kalian perlu banget tahu. Ini jadi bahan pertimbangan kalian. Apalagi kalian dapat dua offering yang berbeda. Jadi bisa kayak pembobotan nih, mana kira-kira yang lebih menguntungkan atau lebih cocok gitu. Itu terkait dengan insurance atau untuk medical. Nah, selain itu untuk benefit kalian juga bisa lihat apakah ada tunjangan lain seperti makan siang. Makan siang disediain perusahaan nggak sih? Kalau disediain mungkin jadi bahan pertimbangan kamu. Atau mungkin nggak disediain tapi disediain dalam bentuk uang. Jadi kalian bisa beli sendiri ke kantin perusahaan atau mungkin kalian bisa bawa bekal dari rumah. Nah, itu perlu kalian tanyain juga. Yang terakhir mungkin kayak tunjangan lain-lain seperti ada nggak tunjangan handphone, terus tunjangan pulsa, atau tunjangan dan lain sebagainya. Kalian nggak perlu nanyain detail satu persatu gitu, kalian bisa tanya benefit selain gaji yang saya dapatkan apa aja ya bu. Nah nanti bakal dijelasin tuh sama HRD, karena pada saat offering letter pasti kalian ditelepon kok, dan kalian boleh telepon balik ke HRD-nya, biasanya dikasih nomor telepon berserta extension-nya. Jadi ada kesempatan untuk berdiskusi atau bertanya jawab terkait offering letter biar tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi biar clear gitu. Yang kelima adalah status. Ibarat suatu 3, 2, 1. Yang kelima, status karyawan. Jadi ibarat suatu hubungan antara dua orang A dan orang B itu perlu namanya status. Jadi kalau kita mendapat offering letter ada beberapa macam status. Yang pertama mungkin statusnya adalah karyawan permanen dengan masa percobaan. Yang kedua karyawan kontrak. Jadi cuma dua doang sih, permanen sama kontrak. Nah, tapi kalau kalian permanen, di situ kalian tanya juga, ini probationnya berapa bulan? Karena beberapa perusahaan normalnya atau umumnya itu 3 bulan probation permanen. Tapi beberapa juga ada yang 6 bulan, ada juga yang 8 bulan. Nah itu tergantung regulasi dari suatu perusahaan itu. Nah itu yang
permanen. Nah, kalau kontrak, kalian coba lihat lagi nih. Kontraknya emang status pekerjaan ini adalah pekerjaan musiman yang akan dikontrak terus-menerus, atau mungkin ini emang sistemnya kontrak dulu baru permanen. Nah, itu bisa ditanyain. Jadi nggak selamanya kalau kalian statusnya kontrak itu bakal kontrak terus. Bisa jadi emang aturan perusahaan itu untuk menjadikan permanen wajib kontrak dulu setahun. Bang, kok tahu? Jadi dulu tuh saya pernah tes satu perusahaan, udah sampai mau tahap interview ke user. Nah, saya nanya status pekerjaannya apa nih gitu. Terus ya HR-nya bilang gini, ini statusnya kontrak dulu 1 tahun, habis itu nanti akan dipermanenin seandainya perform gitu, atau kinerja kita bagus di mata perusahaan. Nah, itu juga salah satu contoh kontrak tapi nanti akan dipermanen. Tapi ada juga yang statusnya kontrak base tapi akan diperpanjang setiap tahun. Jadi kalau kontrak tahun ini habis, tahun depan diperpanjang lagi dan seterusnya. Nah, ini perlu kalian clearkan nih, kira-kira status karyawan kalian apa. Ini yang kelima. Selanjutnya yang keenam adalah bonus. Nah, bonus ini hampir nggak pernah saya lihat di offering letter. Perusahaan akan memberikan bonus berapa, karena bonus itu akan tergantung dari kinerja perusahaan tentunya. Jadi nggak akan fix setiap tahun. Tapi jangan salah, beberapa perusahaan sudah ada yang memberikan guidance atau mungkin clue bahwa perusahaan ini bonusnya ini rata-rata 1-2 kali setahun. Kok tahu Bang? Nah, saya pernah juga nih tes satu perusahaan, saya tanya untuk bonus seperti apa di perusahaan ini. Nah, perusahaan itu jelasin, bonus itu setiap akhir tahun dan selama ini bonus itu berkisar 1-2 kali. Bisa 3 tapi jarang. Minimal 1, maksimal 2 selama mungkin 5 tahun sampai 10 tahun terakhir ini. Jadi HR-nya udah ngasih kisi-kisi. Apakah itu mengikat? Enggak, itu jadi sebuah gambaran kalian doang. Jadi bonus ini nggak ditulis di offering, tapi kita sebagai calon karyawan feel free aja untuk diskusi sama tanya jawab kepada HRD. Karena ini bisa jadi bahan pertimbangan kamu kok untuk bandingin offering letter yang kamu terima. Oke, itu 6 tips gimana saya nge-review offering letter yang selama ini pernah saya terima. Kalau kamu punya ide lain atau mungkin punya hal lain yang kamu lihat, bisa tulis di kolom komentar. Dan tentunya terima kasih buat kamu yang udah setia nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, biar channel ini terus berkembang dan berikan sesuatu yang berguna buat kamu. Oke, see you next time.